batin kita itu menjadi gembira, batin kita itu menjadi senang, hati kita ini menjadi senang dengan tanpa sebab. Taat biasa-biasa aja, dunia biasa-biasa aja, gaji padahal belum keluar, biasa-biasa aja. Tidak ada secara sebab untuk menenangkan hati, itu tidak ada. Bini juga tidak mengizinkan untuk supaya nambah 2 kali menikah, tidak juga. Tapi tiba-tiba hati itu senang. Ini namanya kesenangan batin dengan tanpa sebab. Bila mana kesenangan batin yang dialami oleh jiwa kita, oleh jiwa yang di dalam diri kita ini mengalami kesenangan, mengalami kesumringah, senang rasanya, padahal tanpa sebab, maka jangan lupa, falil ubudiyah, maka sifat kehambaan menuntut kepada kita. Yang pertama, alla tuksira as-su'ala minallah. Yang pertama, jangan terlalu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita ini sudah senang, kalau hati kita sudah riang gembira, tidak ada rasa terhimpit batin kita. Disebabkan dengan beberapa sebab juga tidak ada. Seperti sebab-sebab yang telah kita ceritakan sebelumnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batin kita ini tenang, padahal taat biasa-biasa aja. Tidaklah macam orang taat itu tahajud tengah malam sampai subuh, biasa-biasa aja. Tapi batin itu tiba-tiba rasa tenang. Nah jamaah, sifat kehambaan menuntut kepada kita, adab kita bila kita mengalami hal yang demikian itu, yang pertama sifat kehambaan menuntut kepada kita adalah bahwa jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Kenapa demikian? Tidaklah seseorang itu merasa bahwa dia itu senang, tidaklah seseorang itu merasa bahwa dia itu gembira. Di saat itu tanda Allah Ta'ala menampakkan sifat jamalnya, menampakkan sifat keindahannya ke dalam batin seorang hamba yang susah untuk dijelaskan oleh lisan, hanya termaktub di dalam rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi wa man walah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradih. Hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah tuan-tuan haji, umumnya kita yang hadir dalam Masjid Jami' Zulfirdaus yang sangat kita cintai ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juga yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami Zulfirdaus, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretarisnya, penasehatnya, dan juga bagian-bagian bidang-bidang yang tentunya dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada segenap pengurus. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan amal ibadah. Wabil khusus ibadah yang kita kerjakan saat ini adalah melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dari maghrib ke isya, mendengarkan kajian-kajian agama, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan kita hadir dalam ini tempat, dalam ini majelis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, pintu berkah buat diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Semoga dijadikan anak cucu yang cinta terhadap ilmu pengetahuan disebabkan kita hadir di dalam ini tempat. Amin, Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat rufa duka alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita masih melanjut keterangan hikmah yang ke-78 yang akan disempurnakan hikmah yang ke-79 sekaligus hikmah yang ke-80, di mana bunyi hikmah daripada yang hikmah yang ke-78, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kita, itu menandakan bahwa Allah Ta'ala tidak membiarkan kita di mana di saat kita berada di waktu terhimpit. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kegelisahan, kegalauan, itu berarti Allah Ta'ala tidak membiarkan kita di saat kita berada pada waktu lapang, pada saat waktu kita berbunga-bunga batin kita. Dan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada keduanya, artinya tidak merasa senang, tidak juga merasa terhimpit. Itu menunjukkan bahwa sesuatu tidak ada yang tempat kita bersandar, tidak ada tempat kita mengadu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan bahwa manusia itu dalam 24 jam mengalami dua keadaan seperti siang dan malam. Kadang-kadang posisi hatinya itu merasa terhimpit, dan kadang-kadang juga posisi hati seorang hamba itu merasa dalam keadaan senang, riang dan gembira. Itulah terus yang dialami oleh seorang hamba, itulah terus yang dialami oleh seorang salik. Bagi setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Ta'ala 24 jam siang dan malam itu dia mengalami yang namanya rasa daripada kegelisahan, rasa daripada kesenangan, ketenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga minggu lalu telah kita jelaskan, seseorang itu bisa tenang hatinya, seseorang itu hatinya bisa berbunga-bunga, bisa menjadi riang gembira batinnya itu,
disebabkan dengan 3 sebab. Yang pertama sebabnya adalah bertambahnya taat. Yang kedua bertambahnya urusan dunia atas dirinya. Dan yang ketiga sebabnya itu adalah karena dipuji oleh manusia. Siapa manusia yang tidak dipuji? Yang apabila dipuji manusia tersebut pasti merasakan senang batinnya, pasti merasakan riya. Nah, itu adalah penyebab daripada batin kita ini menjadi senang, menjadi sumringah, menjadi riang gembira dengan 3 sebab. Dan juga telah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bila hati kita senang disebabkan ibadah, adab kita, tuntutan sifat kehambaan kita menuntut agar kita melihat bahwa itu adalah taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah seterusnya. Sekarang kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa imma bighairi sababin falil ubudiyah taqtadi alla tuksira su'ala minallah wa alla tuksiral kalama ma'an nas. Sekarang batin kita itu menjadi gembira, batin kita itu menjadi senang, hati kita ini menjadi senang dengan tanpa sebab. Taat biasa-biasa aja, dunia biasa-biasa aja, gaji padahal belum keluar, biasa-biasa aja. Tidak ada secara sebab untuk menenangkan hati, itu tidak ada. Bini juga tidak mengizinkan untuk supaya nambah 2 kali menikah, tidak juga. Tapi tiba-tiba hati itu senang. Ini namanya kesenangan batin dengan tanpa sebab. Bila mana kesenangan batin yang dialami oleh jiwa kita, oleh jiwa yang di dalam diri kita ini mengalami kesenangan, mengalami kesumringah, senang rasanya, padahal tanpa sebab, maka jangan lupa. Falil ubudiyah, maka sifat kehambaan menuntut kepada kita. Yang pertama, alla tuksira as-su'ala minallah. Yang pertama, jangan terlalu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita ini sudah senang, kalau hati kita sudah riang gembira, tidak ada rasa terhimpit batin kita. Disebabkan dengan beberapa sebab juga tidak ada. Seperti sebab-sebab yang telah kita ceritakan sebelumnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batin kita ini tenang, padahal taat biasa-biasa aja. Tidaklah macam orang taat itu tahajud tengah malam sampai subuh, biasa-biasa aja. Tapi batin itu tiba-tiba rasa tenang. Nah jamaah, sifat kehambaan menuntut kepada kita, adab kita bila kita mengalami hal yang demikian itu, yang pertama sifat kehambaan menuntut kepada kita adalah bahwa jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Kenapa demikian? Tidaklah seseorang itu merasa bahwa dia itu senang, tidaklah seseorang itu merasa bahwa dia itu gembira. Di saat itu tanda Allah Ta'ala menampakkan sifat jamalnya, menampakkan sifat keindahannya ke dalam batin seorang hamba yang susah untuk dijelaskan oleh lisan, hanya termaktub di dalam rasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi bila kita mengalami ketenangan jiwa yang tidak ada sebabnya, di saat itu Allah Ta'ala menampakkan sifat keelokannya, sifat jamalnya, sifat keindahannya. Allah berikan percikan itu ke dalam batin kita, sehingga memanifestasi di dalam zahir kita, menjadilah jiwa kita itu menjadi tenang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adab kita bila kita mengalami hal yang demikian itu, alla tuksira su'ala minallah, jangan terlalu banyak minta lagi kepada Allah. Di saat kita mengalami ketenangan, jangan terlalu banyak minta lagi.
Begitu batin kita tenang, jiwa kita tenang, jangan banyak minta. Ya Allah, hamba inilah tenang dirasanya, beli, kasih apa mobil, beri hamba mobil. Jangan. Karena rasa gembira yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita dengan tanpa sebab itu adalah pemberian dari Allah yang nilainya itu kalau dinilaikan dengan rupiah niscaya tidak akan dapat seseorang itu memberi rasa senang, kegembiraan yang ada di dalam batin kita. Sehingga jamaah, di dalam kitab Gaisul Mawahib, masih daripada kitab Syarah Al-Hikam juga, di mana pengarang menyebutkan surga itu ada dua. Ada surga manqudah, ada surga mau'udah. Surga ada dua. Yang pertama ada surga manqudah. Surga manqudah itu adalah surga yang dibayar oleh Allah. Allah Ta'ala berikan surga saat itu juga kepada dia. Yang kedua, ada surga mau'udah, surga yang dijanjikan oleh Allah. Kapan itu? Nanti di akhirat. Nah, surga yang mau'udah, surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat itu, sifatnya adalah ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatarat ala qalbil bashar. Yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata yang zahir, akan tetapi bisa diyakini dan diimani, dan bahkan batin pun tidak mampu untuk menguraikan yang namanya surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di alam akhir, di akhirat. Itu surga. Namanya surga mau'udah, surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ada lagi surga manqudah, surga yang dibayar kontan oleh Allah. Allah berikan kepada kita itu surga, yaitu ialah rasa gembira. Pertanyaannya, rasa gembira itu apakah dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah rasa gembira seseorang itu dapat disifati? Apakah kuning warna rasa gembira? Apakah merah rasa gembira itu? Yang namanya sumringah itu hijaukah warnanya, birukah? Tentu tidak bisa disifati dan juga susah untuk dijelaskan. Berarti di mana kita merasakan kegembiraan yang tanpa ada sebabnya, di situ Allah Ta'ala memberikan surga di dalam batin kita, yang mana surga itu disebut dengan surga manqudah. Nama manqudah namanya. Namanya surga itu kan tenang. Di dalam surga itu, namanya di dalam surga itu tidak ada kegelisahan. Di dalam surga itu tidak ada kegalauan. Di dalam surga itu tidak ada kesedihan. Nah, berarti di mana kita mendapatkan titisan itu, berarti Allah memberikan surga kepada kita, namanya adalah surga manqudah namanya. Apa namanya? Surga manqudah, surga yang dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita riang gembira, karena di saat kita bahagia, itu susah untuk diterjemahkan dengan lisan, dan itu susah untuk disifati dengan bahasa sifat, dan susah untuk dibicarakan dari face to face melalui orang yang sedang mengalami kegembiraan. Dan gembira itu tidak bisa dilihat warnanya. Apa warna gembira itu? Merahkah? Birukah? Kuningkah? Hijaukah? Tidak. Maka oleh karena itu, di mana kita mendapatkan kegembiraan yang tanpa ada sebabnya, adab kita kepada Allah Ta'ala, sifat kehambaan menuntut kita kepada Allah. Yang pertama adalah jangan sampai kita meminta lagi kepada Allah, karena Allah sudah memberikan yang luar biasa kepada kita. Orang yang punya mobil belum tentu bahagia. Orang yang punya rumah gedungnya sampai 5 tingkatnya belum tentu senang. Orang yang bininya 4 belum tentu gembira.
Nanti bini ini minta ini lagi, minta bedak. Nanti bini ini bilang lagi beras juga tidak ada di rumah. Habis itu bini ini lagi ngajak pula lagi berjalan ke pasar. Apa tidak pecah kepala macam itu loh? Nah, begitu di saat kita merasakan kegembiraan jiwa, rasa sumringahnya batin kita dengan tanpa ada sebab. Mobil tidak ada, motor juga seala kadarnya. Nah, maka di saat itu riang gembiranya kita adalah cipratan daripada jamalnya Allah, bahwa Allah Ta'ala memberikan kita syurga manqudah, syurga yang dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Maka adab kita kalau sudah mendapatkan demikian itu, alla tuksira su'al, jangan lagi minta kepada Allah, jalani kegembiraan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu satu adabnya, jangan lagi banyak meminta kepada Allah. Yang kedua, wa alla tuksiral kalama ma'an nas, jangan dibicarakan kepada manusia. Bila kita menjadi orang yang senang hatinya, jangan diceritakan kepada manusia. Aku ini senang, apa sebab kau senang? Bingung, tidak ada sebab. Tiba-tiba kegembiraan itu datang, jangan diceritakan kepada manusia, karena tidaklah kegembiraan itu muncul di dalam batin kita. Di situ menunjukkan bahwasanya ada cipratan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang susah untuk kita jelaskan. Maka jalani dan kita nikmati hal itu sudah terjadi atas diri kita. Jangan diceritakan kepada manusia, jangan diceritakan kepada manusia. Aku gembira hari ini, aku senang hari. Jangan, karena itu adalah ikatan yang sakral antara seorang hamba dengan Rabbnya, antara seorang sang Khalik dengan yang diciptanya, antara seorang hamba dengan Rabbnya yang susah untuk diterjemah. Hanya rasa yang dapat merasakan hal yang demikian itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi kegembiraan yang tanpa sebab. Maka sifat kehambaan menuntut atas diri kita dua. Yang pertama, jangan banyak meminta kepada Allah bila kita mengalami yang demikian itu. Yang kedua, jangan diceritakan kepada manusia, jangan. Bila ada tenang batin kita, malam tadi kita bermimpi bahwa kita bertemu dengan Rasulullah, jangan diceritakan. Bila diceritakan, nanti orang yang tidak percaya akhirnya menuding kita. Jangan diceritakan kepada manusia. Alhamdulillah tadi malam aku mimpi Pak bertemu dengan Rasulullah. Nanti kacau, nanti bahaya. Zaman sekarang ini kan sudah zaman penghujung yang banyak fitnahnya. Ujung nanti pandai pula bercakap dengan semut. Kacau juga cerita kita kan. Pandai pula lagi menurunkan hujan segala macam. Maka tasawufnya tasawuf yang benar. Kalau tasawuf tidak benar, kacau. Tidak ada kitab tasawuf itu mengajarkan mulai dari alif sampai iya sampai wassalam. Tidak ada mengajarkan yang salah, tetapi pembawaannya yang salah, atau pemahamannya yang salah, atau gurunya yang salah, atau dia salah pengambilan terhadap ilmu dari gurunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka yang sifatnya sakral di dalam tasawuf tidak usah diceritakan, tidak usah dipublikasikan. Kalau memang ada merasa butuh, datang kepada guru, ceritakan, dan tidak usah dipublikasikan, karena masih menjaga kesakralan daripada ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi, bila mana kita mengalami kegembiraan dengan tanpa ada sebab, maka dua adab yang harus kita jalankan yang sudah kita ceritakan di atas tadi. Sekarang kita lanjut. Wa ammal qabdu imma bisababin aw bighairi sabab, yang amma sababuhu salasah zanbun ahdastahu fal ubudiyah taqtadi an tatuba ila Allah wa tatlubur ridha wal halala mimman talzamu. Kita tinggalkan kepada masalah-masalah yang lapang hati. Kita tinggalkan masalah qobat
kita masalah basat, sekarang kita masuk kepada masalah qabd. Qabd itu apa? Qabd itu artinya adalah hati kita ini suntuk, hati kita ini rasa tertekan, jiwa kita ini rasanya adalah tidak tenang sama sekali, tidak pernah menemukan rasa kebahagiaan. Itu namanya qabd. Nah, qabd atau rasa kegelisahan yang ada di dalam jiwa kita ini, itu kadang-kadang ada dengan sebab dan juga ada tanpa melalui sebab. Tiba-tiba aja batin kita nih entah kenapa galau sekali, padahal duit banyak, tiba-tiba galau aja. Padahal bini bagus, masih cantik lagi, tiba-tiba galau aja pikiran. Nah, itu namanya sebab kegelisahan batin yang tanpa ada sebab. Jadi kegelisahan batin itu bisa dua, bisa dikarenakan ada sebab dan juga bisa dikarenakan tanpa ada sebab. Nah, kegelisahan batin yang disebabkan itu ada tiga. Yang pertama, gelisahnya batin itu bisa disebabkan karena dosa, bisa disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Ketika seseorang itu menghibah, ketika seseorang itu mengumpat, ketika seseorang itu mencaci maki, maka timbullah kegelisahan di dalam batinnya disebabkan dosa yang dia lakukan. Dan itu akan terbawa efeknya nanti di dalam ibadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam. Imam ini lama betul baca Fatihahnya, baru baca Fatihah. Kegelisahan itu terbawa di dalam salat, mungkin barangkali sebabnya kita ada melakukan dosa. Sami Allahu liman hamidah. Kikit bunyi klakson depan rumah. Dalam hati ingat, oh tadi aku pesan paket Shopee COD. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu penyebabnya adalah barangkali ada dosa yang kita lakukan. Sami Allahu liman hamidah. Ini bawa apa nih, gosong betulnya? Rupanya tetangga sebelah goreng ikan kegosongan. Artinya tidak fokus dengan ibadah. Kegelisahan itu akhirnya merembet ke dalam ibadah. Jadi yang pertama, kegelisahan batin itu, kegelisahan jiwa itu memang ada disebabkan, satu penyebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Balak 6 turun jeblok, tak. Momen urusan Agustus, orang sibuk mengingat para pahlawan dengan baca Fatihah segala macam. Malamnya kita bantai dengan lugam. Dosa tak kira-kira itu? Dosa. Nah, itu barangkali yang menyebabkan kegelisahan jiwa kita, yang menyebabkan kegelisahan batin kita, disebabkan dosa yang kita lakukan. Maka begitu kita mengalami dosa, begitu kita mengalami batin kita rasa terhimpit, rasa sedih, rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang, maka sifat kehambaan menuntut kepada kita antatuba ilallah. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera taubati. Yang kedua, kalau memang dosa itu adalah berkaitan dengan manusia, segera minta ridha dan minta halal atas manusia yang telah kita zalimi. Pak, hari anu tanggal anu aku ngumpat engkau, Pak. Hari anu jam sekian tanggal sekian aku mencaci maki engkau. Aku minta maaf nih. Kalau tidak minta maaf, maka terus meneruslah kegelisahan itu ada di dalam batin kita, dan khawatirnya merembet di dalam kekhusukan salat kita. Maka di dalam kitab Sirajut Talibin dikatakan,
syarah daripada kitab Minhajul Abidin, bila mana seseorang itu mengalami tidak ada kekhusyukan di dalam ibadah, mungkin barangkali ada dosa dengan manusia yang belum sempat dia minta maaf, Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Ihya Ulumuddin hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang kasijil sama seperti orang tersebut berada di dalam penjara. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang itu seolah-olah dia berada di dalam penjara. Pertanyaannya, penjara begini, apakah orang yang di luar itu bebas masuk di dalam? Tentu tidak, kan? Apakah yang di luar itu yang di dalam bebas keluar? Tentu juga tidak. Artinya orang yang meninggal yang belum sempat membayar hutang kepada si anu, ketika ahli keluarga, ahli warisnya, tetangganya mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, yang masih memiliki hutang, itu tidak akan dia nikmati Fatihah daripada kiriman ahli keluarganya. Kenapa sebabnya? Karena dia di dalam penjara. Sulit. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau mengajarkan kepada kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin, begitu terjadinya pemberian isyhad. Apa itu isyhad? Begitu ada ustadz menyampaikan atau ahli waris menyampaikan di depan orang yang sudah meninggal dunia dan juga di hadapan para pentakziah, begini bahasa yang harus diatur. Jika almarhum ini dulunya meninggalkan hutang, maka hutang almarhum hari ini bebas, itu ditanggung oleh ahli waris. Almarhum masuk ke dalam kubur seperak pun tanpa membawa hutang, karena hutang almarhum sudah berpindah kepada ahli waris. Tapi kalau begini bahasanya dalam Ihya Ulumuddin, jika almarhum memiliki hutang, maka harap hutang almarhum itu hubungi ahli waris. Berarti almarhum masuk ke dalam kubur masih membawa hutang selagi ahli waris itu belum membayar hutang. Nah, maka oleh karena itu, bila kita berdosa dengan manusia, entahkah itu sifatnya berhutang, itu kadang-kadang membuat pikiran kita menjadi sumpek, membuat jiwa kita ini tidak riang gembira, membuat batin kita ini merasa sempit. Maka segera kita minta halal kalau kita tidak mampu membayarnya. Kalau kita mampu membayarnya, segera kita bayar hutang tersebut. Dan kalau kita pernah menyakiti hati orang tersebut, segera kita minta ridha dan minta maaf. Jadi yang pertama, kegelisahan batin itu disebabkan dosa yang kita lakukan. Bila dosa yang kita lakukan batin akan menjadi gelisah, sifat kehambaan menuntut kepada kita adalah yang pertama bertaubat kepada Allah. Kalau memang itu dosa berkaitan sesama manusia, segera minta halal dan minta ridha. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya hati kita itu menjadi gelisah, hati kita itu menjadi sumpah, au duniyawiyan, sebabnya karena urusan dunia. Zahabat au naqasat minka, penyebabnya adalah dunia yang berkurang dari kita atau dunia yang pergi meninggalkan kita. Memang hidup di atas dunia itu, masih ungkapan Imam Al-Ghazali dua aja selalu saya sampaikan. Hidup di atas dunia ini, kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia, kita yang meninggalkan dunia. Dua aja rumusnya. Ada orang yang tengah duduk masih dalam keadaan menjabat, mati dia, berarti dia yang meninggalkan dunia. Ada orang yang masih dalam keadaan menikmati di bangku pusing. Apa bangku pusing? Bangku jabatan. Lalu KPK datang, berarti dunia meninggal
dunia yang meninggalkan dia. Ada macam itu? Ada. Ada. Belum selesai lagi menjabat, KPK datang, usut sana usut sini. Berarti dunia yang pergi meninggalkan dia, dunia yang pergi meninggalkan dia, dunia yang pergi meninggalkan dia. Itu rumus hidup di dalam dunia. Kata Imam Ghazali, apapun yang dikokot, apapun yang dicari di atas dunia ini, rumusnya dua. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, dunia yang pergi meninggalkan dunia yang pergi meninggalkan kita. Selesai. Nah, yang kedua penyebabnya manusia itu bisa menjadi sumpek batinnya, bisa menjadi gelisah jiwanya, itu disebabkan dunia pergi daripadanya. Dulu jabatan tinggi, sekarang karena berubah prosedur di kantor itu, karena sudah tidak orang awak lagi yang menjabat. Nah, sekarang awak tidak lagi jadi staf kantor, tapi jadi bagian staf lapangan. Bagaimana rasa batin? Sedih atau tidak rasanya? Waktu masih Pak Gubernur Anu menjabat, awak masih di kepala bidang itu, kepala bidang ini, di kepala dinas itu, kepala dinas ini. Sekarang lain Pak Gubernurnya, karena awak kemarin bukan tim sukses dia. Apa kabar rasa batin? Masih juga, cuman tidak seindah dengan Pak Gubernur lama. Berarti dunia yang hilang daripada dunia yang hilang daripada dia. Atau berusaha masa jayanya, tiba-tiba dia bangkrut. Banyak utang sana sini, akhirnya tutup sana tutup sini, akhirnya pergi dunia meninggalkan dia, hutang banyak. Apa kabar hati? Sumpek. Apa kabar jiwa? Tidak tenang. Nah, begitu kita mengalami ketegangan batin, begitu kita mengalami batin yang tidak nyaman rasanya, entah itu memang karena sindrom, barangkali ada orang yang sindrom, padahal dia sudah pensiun, asa berbual di kedai kopi menceritakan masa dia waktu masih jabatan, sindrom namanya. Waktu masih di kepala bank kemarin, oh gini, tak usah lagi diceritakan itu, bila diceritakan itu tambah sakit, tambah sakit. Kalau sudah pensiun, nikmati masa pensiun, jalani ibadah, selesai ceritanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bila mana batin kita mengalami kesumpekan disebabkan dunia pergi daripada kita, fal'ubudiyah, maka sifat kehambaan menuntut kepada kita taqtadi antarda biqada'illah. Yang pertama mesti ridha dengan ketentuan Allah. Apa? Yang pertama mesti ridha dengan ketentuan Allah. Maka selalu saya sampaikan, nanti akan dibahas di dalam hikmah yang ke-200, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, hidup ini memang bukan pilihan, tapi hidup ini adalah menjalankan takdir. Selalu saya ungkap di setiap majelis pengajian. Kalau memang hidup ini pilihan, kita akan memilih menjadi zuriat Rasulullah, atau jikalau perlu menjadi anaknya presiden, ya kan? Duit banyak, dimuliakan, anaknya orang nomor 1, hidung mancung, kaya lagi. Tapi kenyataannya apa kabar? Hidup ini tidak pilihan. Ada yang banyak duit, hidung WC. Ada yang banyak duit tapi keadaan wajah biasa-biasa aja. Ada yang tidak ada duit sama sekali tapi wajahnya menawan, menggoda, tampan, dilema. Akhirnya anak kita tak kita terima, anak kita sudah cinta karena tampan ini tadi. Diterima, tidak berduit masalahnya. Berarti hidup ini bukan pilihan. Ada orang alim melambung ilmunya, tapi biasa-biasa aja ekonominya. Ada ekonominya tinggi, ilmu agamanya pula sederhana. Itu menunjukkan hidup bukanlah pilihan. Tetapi walau kita selalu mengungkap, memberi semangat di dalam jiwa kita, hidup adalah pilihan, itu hanya faktor omongan belaka, penyemangat yang penuh nista. Akan tetapi nyatanya hidup itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya menjalankan takdir Allah yang maha kuasa. Sedikit pun hidup ini bukan pilihan. Kalau ingin memilih, kita milih untuk jadi anak yang nomor 1 di Indonesia ini. Hidung kita mancung,
wajah kita tampan, bini 4 kalau dapat milih. Tapi kenyataannya, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi begitu dunia pergi meninggalkan kita, jalani dan ridai. Ini adalah keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana datang kepada dukun sampai ngadu-ngadu, ya Allah kenapa sebabnya Pak Dukun, dunia hilang, jabatan hilang, sampai duduk di depan dukun, berarti kita tidak ridha dengan ketentuan Allah. Bila kita tidak ridha dengan ketentuan Allah, maka kita masuk dalam kategori hadis Nabi, barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku, maka carilah Tuhan selain aku, dan jangan tinggal di bawah kolong langitku, dan jangan tinggal di atas bumiku. Di mana mau lari lagi kita? Mau lari ke Jepang? Jepang punya Allah. Mau lari ke Amerika? Amerika punya Allah. Nah, maka bila kita mengalami bahwasanya dunia kita hilang, maka hendaklah kita ridha, sifat kehambaan kita menuntut kita ridha. Yang kedua, waktu sabu segera introspeksi diri. Pensiun sudah introspeksi diri. Sekarang sudah pensiun, introspeksi diri. Sekarang sudah tidak ada lagi banyak kesibukan dunia, segera introspeksi diri. Jadi baru 2 yang kita bahas. Hikmah ini memang agak panjang. Jadi kesimpulannya adalah, bila kita mengalami kesempitan jiwa yang disebabkan dengan sebab dunia, maka sifat kehambaan menuntut kepada kita 2. Yang pertama, ridha dengan qada Allah, dengan takdir Allah. Yang kedua adalah introspeksi diri. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut. Au-zalimun, bila kita mengalami batin kita ini tidak tenang, itu disebabkan dengan zalim, disebabkan orang yang menzalimi kita. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut. Jadi intinya adalah kesumpekan jiwa kita, ketidaktenangan batin kita itu ada disebabkan 3 sebab. Yang pertama, dosa yang dilakukan. Yang kedua, dunia yang pergi meninggalkan kita. Yang ketiga, orang yang menzalimi kita. Yang terakhir, ada orang yang batinnya itu tidak tenang tanpa sebab. Itu insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Semoga Allah panjangkan umur kita dan kita dapat menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atas diri kita. Semoga juga apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Berkumpulnya kita dalam majelis ilmu ini menyebabkan panjangnya umur kita, dan juga kita semua bila dipanggil oleh Allah wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.